Oke, halo semuanya. Ini suara gue kedengeran kan ya? Halo Ziva, udah ada belum? Oke, Zivanya udah ada. Jadi karena berhubung materi kita hari ini cukup banyak ya, jadi kita langsung mulai aja kali ya. Sebelumnya kenalin teman-teman. Di sini gue collaborate bareng Ziva juga. Mungkin Ziva boleh kenalin diri kalau gue. Mungkin teman-teman udah tahu juga, gue Irfan dari kalau nanyain asal universitasnya dari FHUI angkatan 2021. Kebetulan Ziva juga dari FH juga, cuma beda beda FH ya Ziva. Benar, benar banget. Oke, kenalin semua. Mungkin kalian ada yang udah tahu gue. Gue Ziva, gue mahasiswa baru FH Undip 2021. Jadi gue sama Irfan sama-sama FH. BTW sorry ya, gue double device di sini karena laptop gue error. Soalnya jadi gue double device gitu. Oke, udah sih gue dari gue itu aja. Mungkin langsung share screen aja kali sih. Oke. Udah kelihatan apa belum? Udah. Oke. Nah, jadi seperti yang udah ada di layar, materi kita hari ini itu adalah konflik dunia. Konflik dunia ini nanti bakal kebagi ke dalam beberapa chapter, ada 6. Chapter ini tuh nanti bakal membahas masing-masing konflik dunia yang ada di beberapa wilayah tertentu gitu. Dan ini tuh sebenarnya wilayah konflik dunia ini banyak ya, terjadi di mana-mana. Cuma fokus kita itu adalah ngebahas 6 wilayah yang bakal ada di slide selanjutnya. Oh iya, BTW gue di sini sama Irfan mau apa ya? Kindly reminding ke kalian kalau materi kita yang bakal kita bahas hari ini tuh rada berat ya Van ya, dan sangat Iya, banyak berbobot, banget. jadi banyak banget. Jadi gue harap kalian semua mendengarkan dengan baik. Kalau kata gue sih gak perlu ditulis semua, tapi yang penting kalian dengerin aja dan tangkap apa yang bakal kita jelasin. Oke, ini materi bab konflik dunia tuh kalau nggak salah di sejarah peminatan bab terakhir, kalau nggak salah. Next aja. Ini langsung gue ganti slide apa gimana Van? Iya, next. Oh, bukan. Sejarah kontemporer itu yang kemarin dibahas sama Hikmah. Kalau ini adalah konflik dunia. Jadi ntar kita konteksnya lebih luas lagi. Bisa next nggak sih? Oke. Nah, jadi yang table of contents-nya itu ada 6. Yang pertama itu adalah konflik Israel-Palestina yang which is sampai sekarang masih terjadi. Terus konflik semenanjung Korea yang sampai sekarang juga masih terjadi. Terus konflik Iran dan Irak sebenarnya udah berakhir, cuma ini tuh masih menimbulkan geopolitik yang sangat-sangat berdampak gitu bagi Timur Tengah. Terus keempat kita bakal ngebahas tentang Perang Teluk dan Perang Irak yang terjadi di Timur Tengah juga. Terus kelima kita bakal ngebahas tentang konflik Balkan. Dan yang terakhir kita bakal ngebahas tentang konflik India dan Pakistan. Next, Steve. Nah, kita bakal ngebahas subbahasan yang pertama yaitu konflik Israel-Palestina yang terjadi dari tahun 1948 sampai hari ini. Nah, ini ada ini ya, teman-teman mungkin notice ada apa namanya, ada underline. Nah, underline ini itu tuh bakal link langsung ke sumber diambilnya eh, artikel, maksudnya PPT ini. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman penasaran, biar tahu lebih lanjutnya itu boleh langsung diklik aja di underline. Oh, namanya hyperlink ya, sorry. Namanya hyperlink dan bisa langsung diklik aja ke hyperlinknya. Jadi ntar langsung kebuka ke referensinya. Nah, jadi yang pertama itu soal konflik Israel dan Palestina itu diawali dengan adanya deklarasi Balfour. Balfour ini nama orang dan ini ditandatangani dari tahun 1917. Jadi Balfour ini adalah
Menteri Luar Negerinya Inggris, nama lengkapnya Arthur Balfour, dia tuh menulis sebuah surat. Ini suratnya di sebelah kanan. Surat ini ditulis sama dia yang ditujukan kepada seorang Zionis Inggris bernama Lord Rothschild Walter pada 2 November tahun 1917. Nah, isi deklarasi ini adalah kalau misalkan teman-teman baca nih ya, His Majesty's Government View with gitulah, pokoknya baca sampai habis, itu tuh intinya dia dan beserta pemerintah Inggris, atas nama pemerintah Inggris itu memberikan dukungan terhadap orang Zionis. Zionis ini adalah orang-orang, sekumpulan orang Yahudi, untuk mendeklarasikan atau mendirikan tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina. Nah, ini tuh dikasih pada tanggal 2 November 1917, dan setelah adanya pengeluaran deklarasi ini, dalam kurun waktu tahun 1920 sampai 1940-an, orang-orang Yahudi yang tinggal di Eropa itu pada bermigrasi ke Palestina. Dan mereka itu mendirikan pemukiman-pemukiman di sana yang nanti akhirnya yang membentuk Israel pada hari ini. Nah, hal ini tuh banyak membuat bangsa Palestina itu terusir dari wilayahnya dan meningkatkan tensi atau ketegangan dengan bangsa Arab lain. Jadi kan sebelumnya itu kan yang ada di tanah Palestina itu adalah bangsa-bangsa Arab yang dulunya dikuasain sama Kesultanan Turki Utsmani. Nah, tapi nanti setelah deklarasi Balfour ini, setelah tepatnya juga nanti ketika Turki Utsmani kalah dalam Perang Dunia Satu, nanti itu terjadi pemindahan besar-besaran gitu. Karena kan Palestina udah nggak bertuan lagi ibaratnya, udah nggak punya penguasa lagi. Mereka udah jadi wilayah yang ibaratnya nggak dikuasain sama Turki Utsmani lagi. Nah, kayak gitu. Jadi habis perpindahan ini nanti ya udah di Palestina itu bangsa-bangsa Yahudinya, bangsa Zionis terutama itu tuh pada mengusir orang-orang Palestina asli gitu ya, yang dulu tinggal di sana. Nah, kenapa sih si Yahudi atau orang-orang Zionis ini tuh pada mau menduduki Palestina gitu? Karena bagi kepercayaan mereka, mereka tuh menganggap bahwa Palestina atau Yerusalem itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan mereka kepada mereka gitu di masanya Nabi Musa kayak gitu, di masanya Moses ya. Exif. Nah, nanti itu pasca kekalahan Turki Utsmani dalam Perang Dunia Satu, nah Palestina itu didudukin sama Inggris. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalkan teman-teman masih ingat dalam materi Perang Dunia Satu, salah satu lawan terberatnya Turki Utsmani itu adalah Inggris. Nah, Inggris ini nanti tuh para sekutu, Inggris, Prancis, dan lain-lain itu nanti pada ngasih wilayah gitu, bukan ngasih wilayah, tapi menguasain wilayah-wilayah yang dulunya dikuasain sama Turki Utsmani. Contohnya misalkan eh, negara-negara Mesir itu dikuasain Inggris. Terus ada beberapa wilayah di Timur Tengah yang dikuasain sama Prancis. Beberapa wilayah di Afrika Utara itu dikuasain sama Prancis. Nah, Palestina ini yang dulunya dimilikin sama Turki Utsmani, setelah Perang Dunia Satu itu dikuasain sama Inggris. Nah, jadi Inggris tuh intinya mendukung pergerakan atau migrasi dari bangsa-bangsa Yahudi yang ada di Eropa untuk pindah ke Palestina. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, Inggris itu menyerahkan urusan Palestina kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kenapa? Karena Inggris itu udah rusak di mana-mana gitu. Habis Perang Dunia Kedua, mereka dibombardir sama Jerman dan sekutu-sekutunya. Terus mereka tuh banyak mengalami kerusakan gitu. Nah, makanya itu Palestina daripada nambah-nambah beban gitu, makanya diserahin kepada pemerintah internasional. Ya, dalam hal ini tuh diwakili sama PBB. Nah, kemudian melalui proses yang panjang, pada November 1947, PBB itu mengeluarkan resolusi 181 yang membagi wilayah Palestina menjadi 3 bagian, yaitu negara Israel, Palestina, dan kota Yerusalem atau ibu kotanya Palestina yang diperintah oleh rezim internasional. Jadi kan mereka kan, kalau misalkan di materi sebelumnya itu ada tensi kan antara orang-orang Yahudi dengan bangsa Arab. Nah, akhirnya karena tensi itu terus memuncak, pada tahun 1947 itu dibagi itu sama PBB menjadi 3 bagian, yaitu negara Israel yang dikuasai oleh bangsa Yahudi, Palestina yang dikuasai oleh bangsa Arab, dan Yerusalem yang ibaratnya itu nggak dikuasai sama siapa-siapa, tapi itu diperintah oleh rezim internasional.
Nah, tapi bangsa Arab itu nggak setuju sama pembagian ini karena bagi mereka itu sama aja apa ya kayak semacam menginjak-injak harga diri mereka karena mereka yang udah duluan tinggal di situ gitu. Kenapa bangsa Yahudi dikasih tempat gitu. Nah, akhirnya tensi ini tuh semakin memuncak dan puncaknya itu ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948. Nah, bagi Israel, tanggal tersebut itu menjadi hari kemerdekaan dan sekaligus kemenangannya karena kayak oke, akhirnya kita bisa mendirikan negara kita sendiri gitu, negara bagi khusus bangsa Yahudi dan bangsa Yahudi nggak didiskriminasi seperti yang terjadi di Eropa. Tapi bagi bangsa Palestina, hal tersebut adalah hari Nakbah atau pengusiran dari tempat tinggal mereka. Nah, di hari ini tuh banyak banget, mungkin jutaan atau ratusan ribu orang-orang Palestina itu yang pindah tempat gitu dari yang awalnya mereka punya tempat di tanah air mereka di Palestina, tapi mereka diusir gara-gara hari kemerdekaannya Israel ini gitu. Mereka banyak mengungsi ke Turki, ke Syria, ke Irak, dan negara-negara tetangga lainnya. Bisa dilihat di sini ya, di gambarnya itu kayak mereka jalan kaki ratusan kilometer gitu-gitu untuk berpindah dan mencari tempat baru. Next, Ziv. Nah, selanjutnya itu adalah Perang 6 Hari. Jadi setelah pengusiran tadi sebenarnya nggak selesai di situ gitu. Ini tuh masih berlanjut gitu, tensinya masih berlanjut dan memuncak lagi itu pada tahun 1956, 1967. Nah, sebelum Perang 6 Hari, itu tuh ada konflik lagi. Perang 6 Hari ini terjadi pada 1967. Nah, tapi sebelum itu terjadi konflik lagi pada 1956. Konflik ini tuh kembali meletus dengan Israel, antara Israel dengan Mesir. Mesir ini kan nge-backup si Palestina kan. Mereka sama-sama bangsa Arab. Nah, yang disebut sebagai krisis terusan Suez. Ini tuh intinya Mesir itu membendung gitu ya aliran-aliran sorry kok aliran pergerakan atau pelayaran kapal lewat terusan Suez dan ini juga nanti akhirnya Mesir itu menasionalisasi terusan Suez. Nah, tapi tuh ini mereka kayak dibagi-bagi bangsa Israel ini mengganggu ekonominya bangsa Israel karena dari situ bangsa-bangsa Israel itu nggak bisa semudah itu untuk nah, sorry, saya boleh unmute dulu nggak? Oke. Nah, tapi di pertempuran ini tuh Mesir akhirnya mengalami kekalahan di Semenanjung Sinai dan Semenanjung Sinai itu akhirnya diambil gitu. Kalau misalkan teman-teman lihat map, mungkin bisa lihat gitu Semenanjung Sinai itu ada di mana gitu. Nah, tetapi terusan Suez itu berhasil dinasionalisasi. Jadi setiap kapal yang lewat terusan Sueznya Mesir ini bisa dikenakan tarif gitu untuk melewati terusan tersebut. Karena kalau misalkan enggak kan mereka harus muterin benua Afrika dulu kan baru sampai ke tempat-tempat itu. Nah, pada pertengahan 1967 militer Mesir itu pergi ke Semenanjung Sinai lagi dan mengusir pasukan PBB yang menjaga perbatasan. Nah, setelah tadi Semenanjung Sinai itu kalah dan dikuasai sama Israel, nanti pada akhirnya Semenanjung Sinai ini diserahin kepada pasukan PBB gitu, pasukan penjaga perdamaian untuk agar mencegah tidak terjadinya konflik lagi. Tapi pada pertengahan 1967 militer Mesir itu mengusir pasukan-pasukan tersebut gitu dan ini tuh dianggap sama Israel sebagai kasus belli atau ibaratnya mereka kayak nantangin gitu ini intinya kayak mau ngajakin perang gitu antara Israel dan akhirnya karena Israel itu menganggap bahwa pendudukan Mesir atas Semenanjung Sinai itu adalah kasus belli atau orang ngajakin perang, akhirnya Israel itu menyerang Mesir pada 5 Juni 1967. Tapi Mesir itu yang awalnya udah kayak apa ya nyombong bahwa mereka bakal menang, mereka kalah gitu hanya dalam 6 hari. Makanya nama perangnya itu Perang 6 Hari. Karena secara persenjataan Mesir itu kalah gitu. Pokoknya Israel itu kalau misalkan dibandingin sampai sekarang juga secara persenjataan tuh mereka maju gitu karena emang mereka orang-orang pintar dan sokongan dananya juga besar dari Amerika Serikat.
Nah, peperangan ini pun melibatkan Suriah dan Yordania yang mendukung Mesir. Jadi yang mendukung Mesir itu nggak cuma, yang mendukung Palestina itu nggak cuma Mesir doang, tapi di backup sama Suriah sama Yordania juga. Tapi ketiga negara tersebut, si Mesir, Suriah, dan Yordania itu akhirnya kalah dan serangan Israel hanya dalam waktu 6 hari aja, makanya dibilang peperangan 6 hari. Nah, akibat kemenangan tersebut, Israel itu memperoleh wilayah atas dataran tinggi Golan, tepi barat, Yerusalem Timur, sama Semenanjung Sinai. Intinya wilayah-wilayah tersebut nanti akhirnya jatuh ke tangan Israel. Semenanjung Sinai itu punyanya si Mesir, dataran tinggi Golan itu kalau nggak salah punyanya si Suriah, tepi barat itu awalnya dikuasain sama Yordania. Dan Yerusalem Timur itu wilayahnya Palestina yang sebelumnya dikuasain sama pemerintahan internasional. Next, Ziv. Semuanya itu nanti bakal jatuh ke tangannya si Israel. Nah, nanti ada yang namanya gerakan Intifada. Gerakan Intifada ini ibaratnya gerakan dari orang Palestinanya langsung karena mereka nggak bahwa perjuangan militer tuh udah nggak bakal berhasil lagi karena justru mereka banyak kehilangan wilayah mereka. Selama beberapa tahun selanjutnya, konflik antara Israel dengan bangsa Arab tuh nggak kunjung selesai. Karena masing-masing ya ingin mempertahankan wilayah masing-masing. Bagi bangsa Palestina, tanah Palestina yaitu full punya mereka. Sedangkan bagi bangsa Israel, ya bangsa Yahudi, tanah Israel itu tanah mereka. Dan bahkan beberapa beberapa hal tuh beberapa konflik itu terjadi seperti konflik berdarah di Perang Yom Kippur dan Perang Lebanon, pembantaian Sabra dan Shatila, dan yang terakhir itu Perang Lebanon tahun 2006. Nanti di Perang Yom Kippur ini, yang tadi sebelumnya uh, Semenanjung Sinai itu dikuasain sama Israel, nanti setelahnya Semenanjung Sinai balik lagi ke Mesir. Tapi dengan persyaratan Mesir itu harus mengakui kedaulatannya Israel. Jadi mereka kayak apa ya trade gitulah trade si Israel ngasih Semenanjung Sinainya ke Mesir, si Mesir harus ngakuin Israel sebagai negara merdeka. Makanya kalau misalkan teman-teman lihat negara-negara yang mengakuin kemerdekaan Israel sebagai suatu negara, Mesir ada di salah satunya. Padahal Mesir itu paling paling apa ya paling kuat gitu dukung menentang pendudukan Israel di Palestina dan paling paling kenceng ngedukung orang-orang Palestinanya. Tapi gara-gara yang pertukaran wilayah itu akhirnya mau nggak mau Mesir itu harus mengakui kedaulatannya si Israel demi wilayah Semenanjung Sinai. Nah, si perang-perang ini, Perang Yom Kippur, Lebanon 1982, pembantaian Sabra dan Shatila, sampai nanti Perang Lebanon 2006, membuat masyarakat Palestina, bangsa Arab itu nggak percaya lagi sama perlawanan militer yang peperangan kayak gitu. Nah, akhirnya bangsa Palestina itu melakukan perlawanan melalui demonstrasi dan pemogokan yang disebut sebagai gerakan Intifada. Nah, gerakan Intifada itu gerakan yang sebenarnya nggak bersifat militer, tapi dia lebih ke gerakan yang damai gitu. Nah, selain itu lahir juga kelompok perlawanan dari bangsa Palestina yaitu kelompok Hamas dan Fatah. Nah, ini yang sampai sekarang masih sering kontroversial juga karena antara Hamas sama Fatah tuh punya dua jalan yang berbeda. Kalau Fatah ingin melakukan cara-cara yang bersifat diplomatis gitu kayak melobi atau intinya belum nggak apa ya kayak ibaratnya si Fatah ini pemerintah yang ada di eh si Fatah ini ada di Yerusalem sementara Fatah ada di Yerusalem, Hamas itu ada di tepi barat. Nah, makanya mereka tuh sedangkan si Hamas ini lebih ke cara-cara yang militeristik kayak melakukan perlawanan dengan senjata dan lain-lain. Nah, nanti kenapa bisa terpecah? Karena kalau misalkan bakal dijelasin bakal agak panjang, nanti langsung diklik aja di underline-nya, di hyperlink-nya. Nah, sampai sekarang konflik antara Palestina dan Israel itu belum mencapai perdamaian gitu antara kedua belah pihak. Next, Ziv. Oke, sebelum sebelum masuk ke materi selanjutnya, gue mau jawabin pertanyaan dulu. Tapi nggak semua Yahudi Zionis. Ya benar, nggak semua Yahudi Zionis, tapi semua Zionis itu adalah orang Yahudi. Zionis ini intinya tuh orang-orang yang menginginkan adanya pembentukan
suatu negara Israel gitu di tanah Palestina. Mereka menganggap bahwa tanah Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan mereka untuk diduduki gitu bagi bangsa Israel, bagi bangsa Yahudi. Tapi nggak semua orang Yahudi itu adalah Zionis karena pada realitanya tuh banyak banget orang-orang Yahudi juga yang menentang pendudukan Zionis dan segala macam kekerasan gitu yang dilakukan oleh orang Zionis itu terhadap bangsa Arab atau bangsa Palestinanya. Karena ada kekosongan kekuasaan mereka pindah apa tetap di situ. Ini tuh tadi konteksnya perpindahan bangsa Yahudi ya. Itu nggak ada kekosongan kekuasaan, kekosongan kekuasaan dari Turki Utsmani, tapi sebenarnya Palestinanya itu karena si Turki Utsmaninya kalah dalam Perang Dunia Satu, si Palestinanya itu dikuasain sama Inggris. Jadi Inggris sudah nge-welcome mereka dengan ngasih deklarasi Balfour, terus ditambah Inggris menguasai Palestina. Ya udah, mereka pindah-pindah aja. Karena kenapa mereka pindah? Ya karena pertama tadi ya soalnya tanah yang dijanjikan. Yang kedua, mereka tuh orang-orang Yahudi itu sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dari bangsa Eropa. Ya termasuk ketika Holocaust, tahu sendiri kan gimana perlakuan Nazi terhadap mereka. Terus bahkan sampai sekarang kalau misalkan orang-orang Yahudi itu ada di dunia barat tuh mereka hampir dalam konteks ini tuh mereka hampir mendapatkan perlakuan diskriminatifnya sama kayak orang-orang Muslim, walaupun Islamofobia itu lebih kencang gitu ya. Tapi orang-orang Yahudi itu kalau misalkan di negara Eropa sama Amerika gitu, mereka kan kalau misalkan mereka nggak dalam komunitas mereka, mereka di tempat umum atau di mana gitu itu sering dapat perlakuan diskriminasi dari orang-orang lain. Terutama kalau misalkan teman-teman lihat mereka kan secara berpakaian kan kayak gitu kan, ya maksudnya mencolok banget gitu, hampir sama kayak misalkan orang Islam yang pakai hijab itu kan mencolok banget. Terus pertanyaan dari Catherine, berarti kemerdekaan Israel itu bukan karena bebas dari penjajah, tapi karena menduduki Palestina. Iya, bener banget. Dia mendeklarasikan kemerdekaan, dia tuh menjajah dan mendeklarasikan kemerdekaan gitu. Terus Zaid nanya, Kak izin nanya, tadi itu adanya negara Israel pada tahun 1947 atau 1948. Sebenarnya mereka udah pindah dari lama, dari tahun 1917-an ketika deklarasi Balfour itu keluar, tapi pendiriannya itu tahun 1948. Tadi 14 Mei 1948. Oh iya, Mbak Stefani ngomong, oh iya mereka banyak ilmuwan terus didukung Inggris, Amerika, apalagi ada negara lain. Apa ada negara lain lagi? Oh, jadi negara-negara yang mendukung mereka ya mostly paling besar dari Inggris dan Amerika. Tapi banyak juga negara-negara lain kayak Australia, New Zealand. Terus pokoknya sekutu-sekutunya Amerika ya rata-rata mendukung mereka gitu. Terus Catherine nanya, berarti Mesir sama Israel perang dulu di terusan Suez, terus baru di Sinai. Dua-duanya kalah. Bener. Jadi Mesir itu uh, dua kali perang, bahkan nggak cuma dua kali, beberapa kali perang melawan Israel, tapi kalah gitu. Oke, Is nanya, kah pemerintah internasional itu PBB? Iya, pemerintah internasional itu pemerintah yang dipegang sama PBB. Jadi ada suatu lembaga khusus gitu ya dibentuk sama PBB untuk menangani permasalahan Israel dan Palestina. Itu Mesir mengakui kemerdekaan Israel sampai sekarang. Iya, Israel, Mesir itu mengakuin kemerdekaan Israel karena emang udah masuk ke perjanjian mereka dan namanya perjanjian antar negara, ya nggak bisa kalau misalkan mau sepihak dibatalin aja. Kalau yang ada nanti kalau misalkan Mesir udah ngakuin lagi, si Mesirnya itu bakal diserang sama Israel dan sadar betapa majunya militer Israel sekarang ya Mesir nggak bisa apa-apa, nggak bisa berbuat banyak hal sih, bukan nggak bisa berbuat apa-apa. Kemarin Hamas ada skandal. Ya Hamas emang yang lebih militeristik ya, jadi mesti banyak skandalnya. Kenapa bisa ada kepisah dua kubu Fatah dan Hamas ya? Nanti dibaca aja di ininya. Kijang satu ganti nanya resolusi 181 dari mana Kak 181-nya? 181 tuh biasanya cuma kayak nomor-nomor resolusinya aja. Kayak itu ya dari sananya gitu. Kayak misalkan nomor undang-undang sekian itu kan yang nentuin dari pihak sananya. Sebenarnya nggak ada hubungannya apa-apa sama 181 atau peristiwa apa gitu. Yupi nanya, Palestina tuh kayak negara gagal merdeka gitu nggak sih?
Bisa dibilang kayak gitu, karena mereka sebelum merdeka dari Turki Utsmani udah didudukin dulu sama Inggris, terus mereka didudukin sama Israel, jadi sampai sekarang sebenarnya mereka belum secara resmi merdeka, dan yang ngakuin kemerdekaan Palestina tuh kan terbatas kan, maksudnya negara di dunia ini kan terbelah antara dua kubu yang dukung Israel sama Palestina. Berarti Palestina saat itu dipimpin atau dikuasain siapa kayak pemerintahan gitu. Pemerintah Palestina itu terpecah menjadi dua, yaitu si Fatah dan Hamas tadi. Nanti dibaca aja yang di di Holocaust, di hyperlinknya ya. Holocaust pembantaian Yahudi, ya benar. Itu di Perang Dunia Kedua. Terus Is nanya, Kak, tadi kan pihak yang menentang Israel sadar kalau pakai cara agresi militer nggak bakal menang. Terus mereka pakai cara yang lebih hands off kayak demo dan diplomasi dan lain-lain. Itu efektif nggak? Sebenarnya bisa dibilang nggak efektif juga, karena at the end of the day mereka tetap kalah, dan sampai sekarang akhirnya bangsa Palestina yang dulunya punya hampir setengah wilayah dari tanah mereka, sekarang cuma punya tepi barat sama Yerusalem. Sama mana lagi? Kan West Bank sama jalur Gaza, udah. Sama, iya benar, cuma tiga. Yerusalem, si West Bank-nya sama jalur Gaza. Terus Kijang satu ganti nanya, dulu kan wilayah Palestina didudukin Ottoman, jadi kapan Palestina memproklamasikan kemerdekaannya? Nah itu tadi, sebelum mereka memproklamasikan kemerdekaan, mereka udah keburu didudukin sama Inggris. Terus sih nanya, Kak, kok pada ngedukung Israel padahal katanya Yahudi sering didiskriminasi di Eropa sama Amerika. Nah, yang diskriminasi itu kan masyarakatnya, sementara pemerintahannya kan belum tentu mendiskriminasi. Pemerintahan mereka mostly itu punya hubungan sama orang-orang kayak apa ya, orang-orang Yahudi gitu. Mereka tuh orang Yahudi tuh kalau misalkan ngelobi atau diplomasi tuh dengan cara yang bisa apa ya, meluluhkan pemerintahan mereka gitu, dan di pemerintah mereka tuh banyak banget orang-orang yang punya relasi sama orang-orang Yahudi ya. Ya contohnya tadi si deklarasi Balfour. Kenapa bisa si menteri luar negeri itu ngasih deklarasi gitu, ngasih surat ke si siapa namanya Lord Rothschild tadi, ya karena memang mereka punya relasi yang cukup dekat gitu. Bedain antara pemerintahannya sama rakyatnya gitu. Terus yang terakhir, Fatah yang parpol itu atau gimana? Ya, Fatah sama Hamas itu sebenarnya dua parpol ya. Tapi parpol ini tuh punya dua pendekatan yang berbeda. Fatah lebih dengan cara yang mau apa ya, moderat, sedangkan si Hamas ini dengan cara-cara yang lebih radikal gitu. Nah, mungkin sampai situ aja. Lanjut ke materi yang selanjutnya. Silakan Ziva. Oke, sekarang suara gue udah masuk belum? Udah aman. Udah ya, oke. Oke, jadi setelah mendengar pertanyaan dari kalian, gue jujur kagum sama kalian kayak, wow, ini anak-anak udah pada, teman-teman maksudnya, teman-teman udah pada banyak belajar ya, udah sampai ngerti kayak gini ya. Sekarang gue bakal masuk ke subbahasan yang kedua, yaitu konflik semenanjung Korea. Di mana konflik ini tuh terjadi dari tahun 1950 sampai sekarang, itu masih ada konflik. Oke, sekarang gue lanjut. Bentar. Bentar. Ini mana sih? Oke, jadi sekarang gue bakal ceritain dulu kenapa sih konflik Korea itu bisa terjadi. Jadi latar belakang dari konflik Korea itu bermula ketika semenanjung Korea itu berakhirnya Perang Dunia II. Jadi Jepang yang kalah pada saat itu dipukul mundur dari jajahannya, termasuk Korea. Jadi seperti yang kalian tahu, Jepang itu kan waktu itu dibom tuh sama Amerika Serikat. Di mana di saat yang sama Jepang itu juga menjajah Indonesia. Selain itu dia juga menjajah Korea. Gitu. Dan ketika dia dibom, Jepang ini kalah kan, dan Korea itu berhasil mendengar kekalahan Jepang. Akhirnya dia berani untuk memukul mundur Jepang dari jajahannya. Kemudian semenanjung Korea itu dikuasai oleh dua negara, yaitu Uni Soviet yang mengendalikan wilayah utara dan Amerika Serikat yang dibantu PBB mengendalikan wilayah selatan. Jadi kalau bisa dibilang ini tuh masih masuk ke
perang ideologi ya. Jadi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat itu masih berseteru tentang ideologi yang bakal mereka tanamkan ke negara-negara gitu. Kalau Uni Soviet menanamkan ideologi komunismenya ke utara, sedangkan Amerika Serikat itu menanamkan ideologi liberalismenya ke wilayah selatan. Kemudian pada 15 Agustus 1948, Korea Selatan itu mendeklarasikan kemerdekaannya yang kemudian dipimpin oleh Syngman Rhee. Kemudian sementara itu Korea Utara tuh nggak sepakat dengan pendirian kemerdekaan Korea Selatan. Jadi kemudian akhirnya Korea Utara itu mendeklarasikan pendirian Korea Utara pada 9 September 1948. Jadi nggak ada sebulan itu Korea Utara udah ikutan merdeka juga gitu. Yang dipimpin oleh Kim Il Sung. Selanjutnya gue bakal jelasin tentang Perang Korea. Lanjut. Oke, jadi gue jelasin Perang Korea ya. Perang Korea itu terjadi ketika dalam waktu 1950 sampai 1953. Perang Korea itu disebut juga sebagai The Forgotten War atau perang yang dilupakan. Perang Korea dimulai pada 25 Juni 1950 yang diawali dengan serangan Korea Utara terhadap Korea Selatan. Jadi pada awalnya tuh Korea Utara tuh minta izin sama si Uni Soviet untuk melakukan invasi ke Korea Selatan. Korea Utara, sementara Korea Selatan dibantu oleh Amerika Serikat dan PBB. Pada awalnya pasukan Korea Utara ini berhasil menaklukkan banyak banget wilayah di Korea Selatan. Akan tetapi pasukan Korea Selatan itu dia kembali ke wilayahnya, berhasil dipukul mundur sama Korea Selatan. Kemudian pada 27 Juli 1953, kedua pihak resmi mengakhiri peperangan dengan perjanjian gencatan senjata. Jadi kalau kalian ada yang nggak tahu, gencatan senjata tuh ketika misal kalau kita perang kan ada yang tembak-tembakan, terus nuklir, bom, DLL. Jadi kalau gencatan senjata tuh jadi senjata tersebut itu dihentikan semua. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya tembak-tembakan, nuklir, bom, dan lain-lain. Kemudian perjanjian ini memisahkan Korea Utara dengan Korea Selatan melalui zona demilitarisasi. Jadi zona demilitarisasi itu suatu wilayah di tengah Korut, Korsel. Jadi misalkan ini Korut ya, ini Korut, terus ini Korsel tuh di tengahnya kayak ada zona demilitarisasi. Itu intinya dia sebagai zona netral untuk memisahkan kedua negara itu. Jadi sebenarnya setelah kematian Kim Il Sung selaku presiden pertama Korea Utara itu kan diganti tuh sama Kim Jong Il. Sempat ada sedikit perdamaian antara Korut sama Korsel dari segi ekonomi, bisnis, terus bantuan makanan, pupuk, dan lain-lain. Karena waktu itu Korea Utara dilanda yang namanya gizi buruk. Jadi dibantu tuh sama Korea Selatan ngasih makanan ke mereka. Kemudian hubungan baik yang dijalin sama Korut Korsel itu kembali buruk setelah ada presiden Korea Selatan yang baru. Dan presiden yang baru ini lumayan tegas. Jadi kan waktu itu sempat ada ancaman nuklir tuh ke Korea Selatan dan mereka Korea Selatan tuh marah. Kok gini sih, kok gini? Akhirnya presiden yang baru tuh lebih tegas terhadap Korut terkait uji coba tadi, rudal dan nuklir. Kemudian setelah itu meninggallah tuh si presiden kedua Korut. Kan terus habis itu diganti tuh sama Kim Jong Un. Akhirnya ya udah karena dari dua pihak tadi sama-sama keras, Korut dan Korsel akhirnya kembali berseteru sampai sekarang. Dan kalau kalian yang ngikutin Korea pasti tahu kalau di Korea Selatan tuh ada yang namanya WAMIL atau wajib militer. Jadi wajib militer sendiri itu difungsikan buat apa ya, antisipasi lah kira-kira kalau misalkan di masa depan nggak ada yang tahu kalau misalkan mereka bakal perang lagi gitu. Oke, sekarang masuk ke Korea Utara. Meskipun Perang Korea itu berakhir pada tahun 1953, konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan tuh tetap berlangsung hingga saat ini. Korea Utara tuh berubah menjadi negara komunis di bawah dinasti Kim yang memerintah selama 3 generasi. Jadi gue mau cerita dikit nih tentang Kim Il Sung dari dinasti Kim.
kalau di dalam Korut itu dia tuh dianggap sebagai great leader, padahal di luar negaranya dia dianggap sebagai diktator berat, di mana di bawah kepemimpinannya Kim Il Sung itu berhasil membangun kembali basis politik, namun dengan cara yang salah, yaitu dengan caranya tuh menyingkirkan semua fraksi, terus partai politik, pokoknya semua orang yang mengancam kekuasaannya, yang mengancam tahtanya itu bakal disingkirin sama Kim Il Sung. Selain itu, dia juga merekonstruksi sistem ekonomi dan memperkuat militer yang dalam kendalinya lagi dengan cara yang salah. Misalkan, kalau misalkan di militer nih ya, ada doktrin. Dia tuh ngasih doktrin ke masyarakat dan militer-militernya. Kayak, kalian semua harus patuh sama saya, dan mereka tuh dituntut untuk loyal sama Kim Il Sung. Selain itu, dia tuh juga membuat hari lahirnya Kim Il Sung sebagai hari kelahirannya dia sebagai suatu peringatan di Korea Utara. Jadi kayak rada-rada aneh gitu ya, dia di mana-mana kalau pahlawan mah orang lain ya yang menobatkan hari kelahiran dia sebagai hari apa gitu, ini dia mewajibkan sendiri gitu. Dan selain itu Kim Il Sung tuh juga dia mewajibkan rumah-rumah lokasi apapun itu harus ada fotonya dia, yang kalau menurut gua rada narsistik ya, tapi dia tahu lagi gitu. Oke, sekarang gue lanjut ke PPT. Korea Utara juga menjadi satu-satunya negara paling tertutup dari pergaulan dunia internasional. Gimana nggak tertutup, dia aja bahkan nggak mau impor barang dari luar negeri, apalagi Amerika Serikat sama Korea Selatan. Kalian tahu sendiri betapa gelapnya dunia Korea Utara kalau di negara-negara di TikTok, di Instagram atau apa gitu. Kan kelihatan tuh kayak Korea Utara tuh bener-bener tertutup banget dari dunia luar gitu. Berbagai pembatasan tuh dilakuin sama negara ini, Korea Utara, terutama dari pengaruh Barat. Terus Korea Utara ini juga mengembangkan nuklir yang banyak mendapat tentangan dari dunia internasional. Nih gue lanjut ke Korea Selatan. Nah ini udah bisa dilihat nih di slide. Ada fotonya BTS yang barusan banget bikin Instagramnya dan membuat heboh dunia K-pop. Gue nggak boleh salfok, gue nggak boleh salfok. Masuk ke PPT ya. Sementara itu, Korea Selatan bertransformasi menjadi negara industri yang sangat besar. Korea Selatan bahkan disebut sebagai 4 macan Asia bersama Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Nah, di bawah pemerintahan Park Chung-hee ini, Korea Selatan berhasil menjadi pioner industri dunia. Gue mau cerita sedikit lagi tentang Park Chung-hee, pemimpinnya Korea Selatan. Jadi Park Chung-hee ini dia melakukan banyak kontribusi besar di Korsel, di Korea Selatan. Waktu itu kan Korea Selatan lagi bokek tuh, keadaan ekonominya lagi buruk. Dia tuh berani mengambil langkah yang cukup ekstrim di kala itu. Dia pinjem utang ke Jepang. Padahal waktu itu Jepang tuh barusan aja ngejajah dia gitu. Terus kayak ngapain utang ke Jepang gitu, dan itu mendapatkan kontra dari masyarakat Korea Selatan. Dia bikin proyek yaitu membangun tol, terus memperbaiki dunia industri besar yang dimiliki oleh konglomerat Korea yang juga dapat tentangan waktu saat itu, karena kan lagi bokek tuh, kayak orang-orang mikir gini, kita tuh lagi bokek, lo ngapain bangun tol, kita nggak ada yang punya mobil gitu. Sama kayak di Indonesia, kayak presiden kita sekarang kan lagi gencar-gencarnya tuh bangun tol tuh. Itu juga dirasain sama Pak Chung-hee kala itu. Tapi buktinya Pak Chung-hee sekarang kan berhasil istilahnya jadi salah satu faktor kenapa Korea Selatan itu maju gitu. Tapi Pak Chung-hee ini setahu gue juga dia melakukan suatu politiknya main, dia tuh kalau nggak salah dia tuh nyulik musuhnya dia di pilihan presiden gitu, pilpres. Dia tuh nyulik musuhnya supaya dia ya balik lagi politik gitu. Gue nggak berani deh ngomong-ngomong politik gini, gue takut. Sorry ya. Lanjut ke PPT, saat ini Korea Selatan sedang gencar-gencarnya mengembangkan industri hiburan seperti musik dan film. Kayak yang di samping fotonya BTS gitu, jadi musiknya maju lah dia. Di samping itu Korea Selatan juga sangat maju di bidang teknologi dan pariwisata. Udah, oke. Sekarang gue mungkin baca-baca ini pertanyaannya dulu bentar. Rame banget, buset pertanyaannya. Apa nih? Bentar, ada yang apa nih? Gue nggak tahu, bentar. Ada hubungannya sama perang dingin.
Hubungannya ya ideologi lah pokoknya intinya. Kan perang dingin kan ideologi. Sama aja kalau yang di Korea ini juga hubungannya sama ideologi gitu kan. Kebuktinya kan sampai sekarang tuh Korea Utara juga masih menganut komunis gitu. Kenapa yang selatan duluan yang menyatakan kemerdekaan, Kak? Ya nggak tahu, gue tanya aja kenapa dia kemerdekaan duluan gitu. Nama penjajahan gencatan senjatanya. Iya benar. Kayak Korea itu belum damai atau selesai konflik. Iya, dia tuh Korea Utara sama Korea Selatan tuh belum damai. Sebenarnya kan tadi gua bilang kan. Dia tuh sempat damai tapi cuma bentar doang. Kayak ada salah satu presidennya Korea Selatan dan Korea Utara yang kala itu tuh hatinya agak lunak daripada daripada yang lain gitu. Jadi mereka sempat damai, tapi kemudian mereka konflik lagi gitu sekarang. Kayak itu keturunan atau gimana Konami Kim Kim. Iya, jadi dinasti itu kalau di Korea tuh kalian tahu nggak sih kayak marga gitu. Kalau di sini kayak apa ya? Wijanarko atau apa gitu, kayak marga-marga gitu. Kim, jadi kayak marga Kim tuh semuanya dari kerajaan Kim gitu. Park itu dari kerajaan Park gitu. Kayak marga gitu. Satu marga. Oh ya, betul betul. Iya, penanggalannya beda. Cukuran rambutnya juga harus sama. Bahkan ya, gue pernah baca akhir-akhir ini berita Kim Jong Un itu dia melarang masyarakatnya memakai baju yang sama dengan dia gitu. Dia nggak boleh pakai jaket yang persis kayak punya Kim Jong Un. Aneh banget. Astagfirullahaladzim, nggak boleh gitu. Kali-kali. Ini kalian, gue seneng sih di pertanyaannya di kolom chat kalian saling membantu jawab pertanyaan dan ada yang jawab gitu. Baik-baik, benar-benar. Ini pintar-pintar dah. Siap TBK sih ini. Zona di iya kayak drakor di Chloe apa sih gue lupa nama drakornya ada pokoknya di drakor tuh kayak dia tuh jadi apa di zona netralnya Korea Utara sama Korea Selatan itu ada tuh di drakor tapi gue nama drakornya lupa, sorry banget. Kak, kenapa PBB ngebantuin Korsel dan US? Karena nuklir, karena Korea Korea karena apa ya, nama Uni Soviet itu dari dulu emang udah dapat red flag dari PBB karena dia kan komunis, terus nyiptain nuklir bom dan lain-lain gitu kan bahaya. Sedangkan di sini Korea Utara itu dibantu sama Uni Soviet gitu. Jadi PBB lebih lebih condong ke Korea Selatan dan US gitu. Berarti sebelum PD Korea deh. Sebelum PD dulu. Pokoknya setelah Perang Dunia II itu Korea tuh dibagi jadi dua, Korea Utara sama Korea Selatan. Ya pokoknya gitu, gue lupa. Ya pokoknya gitu deh. Karena kalian udah saling membantu, saling menjawab di kolom chat, jadi untuk materi selanjutnya bakal dilanjutin sama Irfan. Oke, deh. Oke, Oke. silakan buat Irfan silahkan nih. Gue persilahkan. Jadi materi yang ketiga itu adalah konflik Iran dan Irak yang terjadi dari tahun 1980 sampai 1988. Sebenarnya suatu perang sih, cuma nanti kita bakal tahu kenapa bisa selama itu gitu kan. Biasanya perang ya cuma berapa tahun gitu, perang dunia aja dari tahun 1939 sampai 1945 kan. Nah, ini kenapa bisa lebih dari perang dunia kedua. Nah, next sih. Nah, apa sih yang melatar belakangi konflik Iran dan Irak ini? Jadi, semuanya itu berawal dari perbedaan sengketa wilayah gitu antara Irak dan Irak. Dan bahkan gara-gara itu gitu, gara-gara sengketa wilayah itu, Iran dan Irak itu dibilang salah satu konflik paling berdarah pasca Perang Dunia Kedua. Karena banyak banget korbannya dan dia itu mengubah geopolitik Timur Tengah sampai hari ini. Jadi intinya nanti segala perpolitikan dunia terutama di Timur Tengah itu bakal berubah pasca konflik Iran dan Irak ini.
Nah, konflik ini tuh berawal dari sengketa perbatasan Shatt al-Arab sepanjang 105 kilometer. Nah, perbatasan ini tuh perbatasan di Teluk Persia, teluknya Iran, antara yang batasan antara Iran dengan Semenanjung Arab, antara Irak dan Iran. Panjangnya itu 105 kilometer, nanti bisa dibaca aja di hyperlinknya kenapa sengketa ini bisa menyebabkan kenapa perbatasan ini bisa menyebabkan sengketa. Nah, selain itu tuh di Iran terjadi revolusi di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini. Kan awalnya Iran itu dikuasain sama dinasti kerajaan kan, yang sebenarnya deket banget sama Amerika Serikat pada awalnya. Cuma nanti kerajaan ini tuh korup dan rakyatnya malah nggak maju-maju. Nanti akhirnya ada suatu revolusi yang dipimpin sama Ayatullah Khomeini yang tadi ada di awal ya posternya, yang mengubah Iran menjadi negara Republik Islam dengan basisnya itu Islam Syiah. Makanya beda dari negara-negara lain. Nah, nanti ini tuh menyebabkan kekhawatiran gitu dari bangsa-bangsa Arab lain, negara-negara Arab lain kayak Irak, Arab Saudi, Mesir, dan negara-negara lainnya yang mereka tuh beraliran Sunni. Karena satu-satunya negara yang penduduknya semuanya, hampir semuanya itu Syiah kan cuma Iran doang kan. Irak banyak yang Syiah, cuma nggak sebanyak yang ada di uh, Iran gitu. Iran tuh hampir 90% atau sekian persennya itu adalah Muslim Syiah. Nah, Syiah sama Sunni itu kan dari dulu emang sering banget konflik kan, karena mereka berbeda pendapat soal banyak hal. Nah, nanti akhirnya ini menimbulkan kekhawatiran dari bangsa-bangsa Arab, salah satunya itu Irak. Kedua negara tersebut itu saling berebut pengaruh di negara-negara Arab lainnya. Nah, kenapa bisa berebut pengaruh? Karena uh, intinya dari revolusi Iran ini, si Ayatullah Khomeini ini ingin mengimpor revolusi Iran ke negara-negara lain. Emang apa ya? Intinya dia tuh ingin menyebarkan pengaruh dari revolusi Iran ini ke negara-negara lain agar negara-negara lain itu dapat pengaruh dari Syiah, dari pandangan Syiah itu. Nah, ini menyebabkan kekhawatiran juga dari negara-negara lain karena negara-negara lain kan kebanyakan Sunni. Mereka nggak mau dapat pengaruh dari Syiah. Di sisi lain, Irak yang waktu itu dipimpin sama Saddam Hussein itu pingin juga berebut pengaruh di dunia Arab, menjadi ibaratnya pionirnya bangsa Arab dalam segala hal, terutama dalam politik dan ekonomi. Next, Steve. Nah, pada 22 September 1980, Irak dengan percaya dirinya itu menyerang pangkalan udara Iran di dekat Teheran, di dekat ibu kotanya si Iran. Jadi ibaratnya mereka udah bersengketa, udah konflik kecil-kecilan, terus politisnya pada saling menyerang gitu kan. Tapi baru militernya itu baru menyerang pada 22 September 1980. Irak pada awalnya dengan sangat percaya diri memperkirakan perang tersebut hanya akan berlangsung dalam beberapa hari. Mengingat kondisi Iran itu lagi nggak stabil. Iran tuh baru menjadi eh, negara Muslim itu negara Republik Islam Syiah itu baru 1 tahun karena revolusinya itu terjadi tahun 1979. Dan ini sedikit gue mau cerita tentang revolusi Iran. Revolusi ini tuh agak sedikit unik gitu ya, karena dulunya Iran itu adalah salah satu negara Timur Tengah, bukan Timur Tengah sih, intinya negara di benar enggak Timur Tengah, tapi intinya negara Islam yang sebenarnya penduduknya itu enggak Islami banget gitu. Mereka dulu banyak banget tuh orang-orang yang keluar dengan rok mini, terus keluar pakai pakaian yang ala-ala barat. Pokoknya kan dulu sebelum adanya revolusi, Iran itu dekat banget sama Amerika Serikat. Makanya nggak heran kalau dulu budayanya mereka juga ya banyak terpengaruh dari Amerika Serikat. Tapi setelah adanya revolusi, berbagai macam peraturan yang bersifat syariah itu diberlakukan. Kayak misalkan semua wanita wajib pakai hijab, terus kalau keluar pakai baju yang tertutup, terus kayak bar-bar dan segala macam itu ditutup, dan pokoknya segala hal yang berhubungan sama
syariat Islam tuh diberlakukan karena namanya juga Republik Islam Iran gitu kan. Nah, nanti ini kan menimbulkan kekhawatiran gitu karena emang antara Islam Sunni dan Syiah itu banyak banget mempunyai perbedaan. Nah, nanti Irak kan harusnya menyerang nih pada 22 September 1980. Nah, Irak ini tuh menyerang si pangkalan udaranya Iran di dekat Teheran, di dekat ibu kotanya. Selain itu, Irak juga melakukan penyerangan di provinsi Khuzestan yang dikenal kaya akan minyak. Jadi Khuzestan ini tuh bisa dibilang perbatasan gitu antara Irak dengan Iran yang berbatasan banget gitu sama Irak. Makanya yang diserang duluan Khuzestan ini. Dan kalau misalkan teman-teman lihat betapa uniknya geografinya Iran, Iran itu kan kebanyakan pegunungan. Sementara Khuzestan ini wilayah yang datar dan dia ada di ini Irak keseluruhan, ini gunung-gunung, terus ini Khuzestannya, baru ini Irak. Jadi susah gitu, makanya yang diserang duluan ini si Khuzestan ini. Yang pertama karena dia kaya minyak, terus karena secara geografis dia juga berbatasan sama wilayah-wilayah Iran yang lain, dibatasinya nggak main-main sama pegunungan gitu. Jadi kalau misalkan orang pasukan Irannya mau datang ke Khuzestan ya rada susah karena emang terbatas sama pegunungan tersebut. Makanya itu yang dipilih sama Irak untuk diserang. Nah, sementara itu bangsa Kurdi yang menduduki wilayah utara Irak itu dituduh memberikan dukungan terhadap Iran dalam konflik tersebut. Kenapa kayak gitu? Karena sebenarnya Kurdi ini tuh adalah sekelompok bangsa yang ingin mendirikan negara mereka sendiri. Bangsa Kurdi itu letaknya itu banyak tinggal di selatan Turki, utara Irak, sama beberapa wilayah Iran. Mereka ingin mendirikan suatu negara disebut negara Kurdistan. Tapi ini tuh ditentang sama Saddam Hussein karena ya mereka nggak mau dong si Saddam Hussein ini kalau wilayahnya ada negara baru lagi gitu yang ingin memisahkan diri. Akhirnya dari situ bisa dibilang gue nggak tahu apakah dia itu benar atau enggak, tapi kan ini hanya semacam tuduhan. Saddam Hussein itu nuduh bangsa Kurdi memberikan dukungan terhadap Iran agar si Saddam Hussein ini bisa melakukan pembantaian massal terhadap bangsa Kurdi. Nah, pembantaian massal ini salah satunya menggunakan gas beracun yang nanti bakal berbuntut panjang sama invasi Amerika Serikat ke Irak. Nah, ibaratnya si Saddam Hussein ini menggunakan alibi atau kambing hitamnya itu adalah dukungan bangsa Kurdi terhadap Iran. Jadi ibaratnya lu dukung Iran dalam hal ini, dalam perang ini, akhirnya ya itu membenarkan gue untuk membasmi lu gitu. Kayak ibaratnya segampang itu gitu analoginya. Nah, next sih. Nah, akhirnya konflik ini tuh berakhir tanpa kemenangan. Konflik antara Irak dan Iran ini tuh berlangsung selama 8 tahun yang awalnya diperkirakan hanya berlangsung selama beberapa hari doang, itu nanti eh, berlangsung selama 8 tahun dan itu pun nggak ada yang menang. Kedua negara itu saling menyerang kapal-kapal dagang mereka, tanker mereka. Kenapa yang diserang tanker sama kapal dagangnya? Karena itu pusat ekonominya mereka, terutama tanker karena mereka kan kedua negara ini penghasil minyak ya, salah satu penghasil minyak terbesar di dunia. Jadi mereka saling menyerang tanker mereka, ditembakin agar minyak mereka bocor di lautan, terus kacau deh ekonomi mereka gitu. Nah, sedangkan jumlah korban itu di pihak Iran ini lebih banyak. Namun kedua negara itu tidak ada yang benar-benar memperoleh kemenangan karena ya tadi 8 tahun perang, terus mereka sama-sama kuat, terus mereka secara orang-orangnya juga militan dan sebagainya. Akhirnya pada 20 Agustus 1988, Dewan DKPBB, Dewan Keamanan PBB itu mengeluarkan resolusi 598. Nah, ini hampir sama kayak yang tadi. Sebenarnya resolusinya itu nomor yang dikasih sama PBB, jadi nggak ada hubungannya sama apa-apa. Untuk mengakhiri konflik antara kedua belah pihak melalui suatu gencatan senjata. Tadi dijelasin ya gencatan senjata apa.
Meskipun konflik tersebut udah berakhir, konflik antara kedua negara, si Irak dan Iran ini masih berlanjut hingga saat ini. Bukan berlanjut dalam artian perang fisik, cuma secara ideologi mereka jauh gitu. Mereka tuh saling saling menyerang satu sama lain. Nah, oke, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, gue mau baca-baca pertanyaan dulu. Syiah sama Sunni itu bedanya apa? Nanti dicari sendiri ya guys, secara teologinya apa. Karena gue takut salah ngomong. Tapi intinya kalau misalkan si Syiah itu dia lebih mengagungkan dari keempat sahabat Nabi itu dia lebih mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Iya benar. Ya, ya Ali bin Abi Thalib. Nah, dia tuh beranggapan bahwa seharusnya menjadi apa namanya khalifah pertama setelah Rasulullah wafat itu adalah si Ali, tapi berdasarkan hasil yang ada kan yang jadi adalah Abu Bakar. Iran ya sebelum sebelum adanya revolusi itu benar mirip-mirip kayak Turki. Turki sekuler, mereka kayak tapi beda sih. Maksudnya secara secara masyarakat iya, cuma secara pemerintahan enggak. Kalau nggak salah dulu rajanya Iran itu namanya Reza Pahlavi. Kalau nggak salah ya, sebelum revolusi. Saddam Hussein itu Syiah juga nggak? Gue kurang tahu guys. Tapi karena dia nggak tahu sih asumsi gue karena dia ngebela Sunni jadi tapi bisa jadi karena politik ya. Bisa jadi dia Sunni. Gitu. Tapi nggak tahu. Bisa jadi itu karena politik dong. Kenapa tadi Amerika sama Iran bisa dekat? Karena si Iran sama Amerika dulu kayak kerjasama dalam minyak. Terus raja mereka sebelum ada revolusi itu dekat banget. Kayak pernah gitu Iran itu buat suatu perayaan gak tahu berapa hari berapa malam itu tuh didatangin sama semua duta-duta besar sama pejabat-pejabat besar dari seluruh hampir seluruh negara di dunia gitu dan perayaan ini tuh literally perayaan kayak pesta-pesta yang banyak minuman gitu-gitu deh intinya. Jadi itu kan jauh banget ya dari ajaran Islam. Makanya nanti si Khomeini ini bersama pengikut Syiahnya tuh menentang hal tersebut. Karena si keluarga kerajaan ini bisa dibilang foya-foya, terus dekat sama Barat, jauh banget dari nilai-nilai Islam gitu. Yang di foto itu yang sebelah kiri adalah Ayatullah Khomeini, yang sebelah kanan itu adalah Saddam Hussein. ISIS kan di Suriah juga, jadi mereka pengikut Syiah. Enggak, ISIS itu Sunni, guys. Oke, mungkin segitu dulu pertanyaannya. Langsung aja ke materi selanjutnya. Silakan, Zif. Oke, setelah tadi Irfan jelasin tentang perang Iran dan Irak, sekarang gue bakal jelasin lagi sebuah perang di mana Irak tuh juga perang lagi, tapi ke Kuwait gitu. Namanya adalah Perang Teluk dan Perang Irak yang terjadi antara tahun 1990 dan 2003. Masuk, oke. Jadi invasi Irak ke Kuwait. Latar belakangnya itu terjadi, kenapa bisa terjadi perang ini? Karena ekonomi Irak selama berperang dengan Iran, yang tadi udah dijelasin sama Irfan, itu sempat mengalami guncangan. Jadi akibat perang dengan Iran itu Irak mengalami defisit kas. Gitu. Namun kemudian ekspor minyak Irak mendongkrak ekonomi yang sempat terpuruk selama perang. Karena banyaknya permintaan impor dari luar negeri, kemudian Irak ini dapat masukan secara dalam ekonomi lagi berupa ekspor minyak gitu. Kemudian pada akhir dekade 80-an, produksi minyak Irak di Ramallah mengalami penurunan, sedangkan Kuwait mencapai produksi yang sebesar-besarnya.
itu terjadi karena ya tadi Irak itu kemudian dapat permintaan impor banyak dari luar negeri, sedangkan Kuwait itu tahu kalau dia tuh dapat impor banyak. Gini, Kuwait itu tahu kalau misalkan Irak itu dapat impor banyak, terus Kuwait kemudian dia tahu dia nurunin harga minyak yang dia jual. Jadi kan kalau kalian belajar di ekonomi kan kalau harganya turun tuh permintaan naik gitu kan. Jadi kemudian orang-orang luar negeri dia akhirnya mengalihkan impornya ke Kuwait gitu. Irak pun menuduh Kuwait telah mencuri minyak milik Irak di Ramallah. Kuwait ini setahu gue nih dia tuh dituduh melakukan pengeboran miring. Pengeboran miring tuh kayak misalkan itu garis ya, garis batasnya dia tuh garis batas produksi minyak. Jadi kan minyak tuh kan didapat tuh dari bumi gitu kan. Jadi ini udah ada garis ditentuin ini buat Irak, ini Kuwait. Kuwait itu tiba-tiba dia kayak ngambil miring gitu loh, kayak di miringin dia, di seret gitu. Jadi kayak lurus terus seret gitu. Jadi kayak miring gitu. Nah ini nih yang seret tadi nih yang disebut oleh pengeboran miring gitu. Tapi Kuwait apa ya? Dia nolak. Enggak, gue nggak nyuri minyak milik lu, jangan GR gitu. Selain itu, Irak juga mengklaim wilayah Kuwait sebagai bagian dari Irak secara historis. Hal lain yang menyebabkan Irak menginvasi Kuwait adalah karena Irak tidak mau membayar utangnya kepada Kuwait selama perang Iran-Irak berkecamuk. Jadi itu ceritanya gini, kan setelah Kuwait ini dituduh mencuri minyak milik Irak, Kuwait kan nolak tuduhan tadi. Irak pun tanpa berbasa-basi dia akhirnya nyerang Kuwait. Karena Kuwait gak bisa apa-apa, dia kayak pasukannya masih lemah juga di saat itu, jadi dia akhirnya berhasil tuh diklaim wilayahnya oleh Irak. Terus Kuwait disuruh untuk, bukan disuruh sih, tapi kayak diberi apa ya, ya disuruh Irak untuk membantu dia secara dalam bentuk pasukan, terus bantuan militer, bantuan persenjataan, ya pokoknya kayak gitu-gitu. Dan Kuwait itu nganggep kalau bantuan dia ke Irak itu sebagai utang gitu. Ini lu gue bantu tapi lu utang ya sama gue gitu seolah-olah. Tapi Irak ini ketika ditagih utangnya sama Kuwait, dia nggak mau bayar. Itu berapa ya jumlahnya? 15 miliar atau berapa gitu, lupa. Pokoknya jumlahnya sekitar segitulah. Irak itu nggak mau. Jadi dia ngapain gini, kita kan sekarang udah satu wilayah nih, ikhlasin aja lah gitu. Irak anggapnya kayak gitu. Dan Kuwait nggak mau gitu. Tetap Kuwait nggak mau. Dia tetap bersikukuh kalau ini utang, bayar gitu. Tapi akibat alasan-alasan tersebut, Saddam Hussein akhirnya menginvasi Kuwait pada 2 Agustus 1990. Dan hanya dalam waktu 2 hari, Irak itu berhasil menduduki Kuwait, mendirikan pemerintahan boneka dan menjadikan Kuwait sebagai provinsi Irak, di mana namanya itu adalah Provinsi Basra. Gitu. Oke, sekarang gue lanjut ke slide selanjutnya, yaitu Operasi Badai Gurun. Invasi Irak atas Kuwait itu dikecam oleh dunia internasional. PBB mendesak Irak untuk menarik diri dari Kuwait, tetapi tidak dilakukan oleh Irak. Jadi apa ya istilahnya, PBB itu udah mendesak Irak gitu, nggak boleh kayak gini, lu jahat gitu, jangan gitu, ayo mundur gitu. Udah dikasih peringatan gitu. Irak itu udah dikasih peringatan sama PBB, tapi Irak nggak mau dengar, Saddam Hussein nggak mau dengar. Kemudian Dewan Keamanan PBB pada 9 Agustus 1990, dia sepakat untuk meluncurkan pasukannya ke Kuwait guna memukul mundur Irak. Pasukan ini dipimpin oleh Amerika Serikat bersama dengan Inggris, Prancis, Arab Saudi, Mesir, dan Kuwait. Kalau kata guru gue sih, kenapa Amerika Serikat itu dia mau memimpin Dewan Keamanan PBB yang diluncurkan buat ke Kuwait itu karena katanya tuh Amerika Serikat tuh bestie sama Kuwait, jadi bestie gitu. Waktu gue tanya kenapa tuh Pak, kok bestie Pak? Karena ya mereka sempat menjalani kerjasama minyak gitu dalam bidang minyak gitu, makanya mereka tuh bestie. Terus hanya Amerika Serikat apa ya nggak terima gitu, itu bestie lu gue apain, jangan dimacem-macemin. Akhirnya dia mau memimpin pasukan Dewan Keamanan PBB gitu. Kemudian pada 17 Januari 1991 diluncurkan serangan udara oleh pasukan gabungan yang disebut sebagai Operasi Badai Gurun. Pada mulanya Irak itu mampu bertahan dari serangan tersebut. Namun lama-kelamaan kekuatan Irak berkurang dan akhirnya
Saddam Hussein melakukan gencatan senjata pada 28 Februari 1991. Kalian kalau mau baca Operasi Badai Gurun ini bisa klik di hyperlink yang ini ya. Nih, yang di garis bawah ini. Gitu. Sekarang gue lanjut ke Perang Irak 2003. Jadi Perang Irak 2003 ini juga bisa disebut perang Teluk yang kedua, kalau nggak salah, kedua apa tiga, saya lupa. Jadi Amerika Serikat di bawah pemerintahan George Walker Bush itu memandang pemerintahan Saddam Hussein di Irak sebagai rezim diktator. Di mana nggak dianggap diktator, Saddam Hussein tuh pernah gue lihat dia tuh salah satu orang yang membunuh banyak orang di dunia gitu. Jadi kan di antara berbagai pembunuh-pembunuh yang paling banyak membunuh manusia di dunia itu ada Saddam Hussein salah satunya. Jadi dia kalau membunuh orang tuh kayak masif gitu loh. Banyak banget yang dibunuh Saddam Hussein. Jadi itulah mengapa dia tuh dianggap sebagai diktator kala itu. Inilah yang digunakan sebagai dalih untuk membebaskan Irak dari pemerintahan Saddam Hussein. Karena menurut PBB dan Amerika Serikat dan lain-lain, Irak tuh deserve better gitu. Lu mending jangan dipimpin sama Saddam Hussein deh. Saddam Hussein nggak benar, toxic gitu. Selain itu, George Walker Bush juga menuduh Saddam Hussein memberikan dukungan terhadap kelompok Al-Qaeda yang menjadi dalang peristiwa 11 September 2001 di New York. Jadi kalau kalian nggak tahu peristiwa 11 September di New York itu yang itu tuh, yang ada pesawat nabrak Twin Tower di New York, namanya apa ya, WTC, World Trade Center di New York, itu kan terjadi tahun 2001 tuh. Itu Amerika masih dendam sama kelompok Al-Qaeda, di mana kelompok Al-Qaeda ini Amerika Serikat menganggap kalau Saddam Hussein tuh mendukung memberi dukungan terhadap kelompok Al-Qaeda. Makanya New York dendam, Amerika dendam, karena masih selisih 2 tahun juga kan, ini 2001 sama 2003 itu perangnya. Jadi itu jadi suatu alasan kenapa Amerika tuh pengen banget tuh, gemes banget pengen nangkep yang namanya Saddam Hussein gitu. Kemudian George Walker Bush dan jajarannya juga menuduh Irak sedang mengembangkan senjata pemusnah massal. Ketiga alasan tidak berdasar itulah yang digunakan Amerika Serikat untuk menginvasi Irak bersama dengan Inggris, Australia, dan Polandia pada 20 Maret 2003. Tapi kalau misalkan yang senjata pemusnah massal ini, dia tuh hoax sebenarnya. Saddam Hussein itu dia tuh dianggap punya senjata pemusnah massal yang kayak nuklir, itu isinya tuh nuklirnya apa ya, zat kimia yang seharusnya tidak ada di sebuah bahan komposisi nuklir gitu, dan itu zat kimia yang ada di situ bahaya banget, bisa apa ya, merusak bumi secara luas gitu. Jadi makanya dia tuh apa ya, dapat peringatan dari PBB juga, terus Amerika Serikat juga takut, ketar-ketir gitu. Tapi sebelum Amerika Serikat berangkat ke Irak untuk melakukan perang itu, dia sempat apa ya, mengintel Irak pakai agennya Amerika Serikat itu untuk nyari tahu yang namanya senjata pemusnah massal ini, apakah benar-benar ada atau enggak. Nggak ada gitu, sampai sekarang juga kalau misalkan dicari itu nggak ada yang namanya senjata pemusnah massal ini. Jadi makanya terus dari sekutunya dia sendiri gitu, kayak Inggris, Australia atau Polandia atau siapa, pokoknya sekutunya dia tuh dapat sempat memperingatkan Amerika Serikat kalau sebenarnya senjata pemusnah massal tuh nggak ada gitu, dia nggak punya, dia itu cuma hoax gitu. Kenapa lu masih tetap pengen kekeh untuk tetap perang ke Irak gitu, tetap pengen nyari yang namanya Saddam Hussein gitu. Kalau kata guru gua dulu itu, mereka tetap kekeh untuk berangkat ke Irak pengen nangkap Saddam Hussein itu ya karena ini tadi dia kan jadi dalang peristiwa 11 September itu gitu. Jadi dia tetap kekeh untuk berangkat ke Irak. Meskipun dia sebenarnya sudah tahu kalau yang namanya senjata pemusnah massal itu udah nggak ada gitu. Jadi bisa dibilang misinform antara Intel sama pihak pemerintahan Amerikanya gitu, kalau kata guru gua gitu. Ini mana sih? Oke. Setelah beberapa hari invasi, George Walker Bush ini dia mengakhiri peperangan pada 1 Mei 2003. Pada Juni 2004, pemerintahan diserahkan kepada pemerintahan interim Irak. Pasukan Amerika Serikat kemudian memburu Saddam Hussein. Dan Saddam Hussein ini dia kan sempat menghilang tuh setelah perang diakhiri. Dia menghilang dan dia tuh ditemukan di sebuah apa ya,
gue nggak tahu itu lubang atau gua, yang dalamnya pokoknya 6 sampai 8 kaki, 6 to 8 feet gitu. Kalau di bahasa Amerikanya gitu kan, mereka kan pakai kaki kan dalam ukuran. Dan waktu dia Saddam Hussein ditangkap itu, dia benar-benar nggak ngelak sama sekali kayak, lu gue tangkap, oke gitu. Dia cuma kayak gitu doang. Terus pasukan Amerika Serikat itu kan kemudian dia memburu Saddam Hussein tadi tuh. Terus akhirnya Saddam Hussein itu didakwa dengan melakukan kejahatan kemanusiaan karena dia membunuh banyak banget manusia gitu. Akhirnya dia dieksekusi gantung pada 30 Desember 2006. Amerika Serikat sendiri baru hengkang dari Irak pada 15 Desember 2011. Jadi kenapa Amerika Serikat baru hengkang dari Irak 2011 padahal perangnya udah berakhir lama banget, karena dia itu masih nyari yang namanya senjata pemusnah massal tadi, yang nuklir tadi tuh. Dia masih apa ya? Dia tuh sebenarnya udah tahu kalau misalkan Irak itu nggak punya senjata tadi, tapi dia masih kekeh buat nyari, dan akhirnya emang nggak ada. Ya udah akhirnya pada 15 Desember 2011 itu tuduhannya akan senjata pemusnah massal yang dikembangkan Irak itu tidak pernah terbukti. Gitu. Kalau kalian mau baca beritanya, bisa klik di hyperlink yang ada di PPT. Oke, sekarang gue bakal jawabin pertanyaan dulu. Kalau kalian banyak banget. Kazifa ngantuk ya. Gue tuh nggak ngantuk ya. Cuman ini aja, gue rada aus sebenarnya. Jadi Iran sama Irak yang dulunya satu negara. Terus Iran itu, bukan. Oh, itu pertanyaannya Irfan, sorry. Itu fakta atau asumsinya Iran? Hah, kok Iran? Irak, guys. Yang ngebor miring. Yang ngebor miring itu sebenarnya itu asumsi. Ngebor miring gimana? Jadi Kuwait ngebor permukaannya. Ini kan gini nih. Ini misalkan satu garis nih. Jadi kalau mereka mau ngebor minyak itu kan sudah ada garis markanya sendiri gitu. Ini buat Kuwait, ini udah buat Iran gitu. Jadi udah dibagi masing-masing. Tapi ini misalkan garis nih. Nah, ngebor miring itu kayak dimiringin dikit gitu loh. Tau gak sih? Kayak dimiringin dikit untuk mengambil sedikit keuntungan gitu. Tapi sebenarnya itu tuh nggak terjadi. Tadi Irak ngutang apa ke Kuwait? Kan gini, Irak itu dia kan berhasil apa ya, menginvasi, bukan berhasil nyaplok sedikit wilayahnya Kuwait gitu. Kemudian karena Kuwait nggak bisa apa-apa, Kuwait itu dia disuruh sama Irak untuk bantuin dia di perang gitu. Dengan cara ngasih pasukan sama ngasih bantuan senjata militer gitu. Tapi Kuwait ini mau membantu Irak asalkan apa yang telah dikasih dia, apa yang dibantu dia itu masuknya ke hutang gitu. Jadi bisa aja, dan Irak itu menyetujui, oke, gue utang sama lu, tapi lu kasih gue senjata sama pasukan gitu. Bukan ya berupa duit, bisa ya emang berupa duit sih. Saya kan Irak kan nggak mau tuh. Kita kan friend, ngapain sih utang-utangan gitu di akhir di akhir perangnya kayak gitu. Waktu udah di ayo di sini perang, kok dia nggak mau bayar sih, terus kenapa Kuwait bisa kalah? Karena Kuwait itu kalau nggak salah gini, Irak itu pasukannya dia 70.000, Kuwait itu cuma 2.000 apa 20.000, jadi kalah saing pasukan aja. Habis ini perang Indonesia Cina, jangan perang dong, ya sekarang masih zaman ya perang-perang ya. Kalau kata gue mah kalau perang mending perang politik, nggak usah perang yang tembak-tembakan. WTC, oh dia yang nabrak. WTC itu World Trade Center. Oke. Al-Qaeda tadi kelompok apakah dipimpin? Al-Qaeda tuh kelompok Islam juga. Makanya kan Islam kan di luar negeri kan kayak dianggap you teroris gitu kan. Ya itu kelompok radikal Islam. Bukan Islam sih, kalau radikal berarti bukan Islam. Berarti ya radikal aja gitu. Tapi berbasis Arab gitu. Dipimpin sama Saddam Hussein. Bukan dipimpin Saddam Hussein, tapi Saddam Hussein itu diduga dia mendukung gerakan Al-Qaeda tadi gitu. 3 alasan AS menginvasi Irak. Yang pertama adalah karena karena Kuwait dan Amerika Serikat itu bestie. Pertama, kalau kata kedua sih bestie gitu. Terus yang kedua adalah karena Amerika Serikat dendam sama yang namanya kelompok Al-Qaeda tadi. Dan yang ketiga adalah karena Irak diduga memiliki senjata pemusnah massal.
Udah update, udah nggak ada itu, nggak ada plan lagi. Bukan 70.000 dolar, apa ya? Gue tuh lupa antara 2.000 apa 20.000 gitu ya. Yang jelas intinya dia kalah pasukan. Secara ya Saddam Hussein tuh dia punya yang namanya pasukan pribadi gitu. Dia punya pasukan pribadi dan punya pasukan yang emang disuruh untuk perang gitu. Dia punya pasukan banyak banget gitu. Tadi kenapa namanya konflik Teluk? Karena terjadi di pinggir Teluk gitu. Kan apa ya? Daerah apa sih, daerah Arab-Arab gitu kan banyak teluknya tuh. Dan itu konfliknya di pinggir teluk. Kuwait itu lokasinya tuh kecil banget, ada teluk gini loh, teluk. Gue punya temen dia di Kuwait, dia cerita ke gue kayak di Kuwait itu pinggir ini nih, gue lupa nama teluknya apa. Pokoknya dia di teluk itu, pinggir-pinggir teluk gitu, dan itu sebenarnya udah Irak gitu. Irak tuh lebih besar daripada Kuwait lokasinya gitu. Udah ya, sekarang lanjut ke Irfan lagi. Oke, Oke, untuk gue Irfan tadi saya mau, persilahkan. oke, gue tadi mau nambahin sedikit soal teluk. Nama teluknya itu Teluk Persia, tapi ada beberapa pihak negara Arab itu pingin nama ini itu sebagai Teluk Arab, makanya perihal nama aja mereka masih berebutan gitu. Jadi kayak ya gitu deh, pokoknya intinya kenapa di Arab suka tadi di konflik ya karena apa ya? Ya mereka suka mempermasalahkan hal-hal kayak gitu loh. Terus tadi gue mau nambahin sedikit soal invasi Amerika Serikat ke Irak. Jadi sebenarnya secara hukum internasional tuh itu nggak boleh gitu. Suatu negara menginvasi negara lain gitu dengan alasan apapun tuh mereka nggak boleh gitu. Karena itu udah punya kedaulatan tersendiri gitu. Kalau misalkan lo mau menghukum ya hukum pakai hukum internasional dengan mengambil apa namanya si siapa pelakunya itu, bukan dengan menginvasi negara lain, karena sebenarnya di balik alasan invasi itu tuh Amerika Serikat eh, itu pengen menguasai Irak, pengen menguasai minyaknya Irak gitu. Jadi ibaratnya mereka apa ya, alibinya itu ya tadi si Saddam Hussein diktator, kedua senjata pemusnah massal, yang ketiga soal dukungan terhadap Al-Qaeda. Dengan alasan tersebut Amerika Serikat menginvasi Irak, padahal sebenarnya dia juga ingin menguasai minyaknya Irak gitu. Ya gitu deh, namanya politik negara adidaya ya, jadi ya kayak gitu. Mungkin kalau misalkan kalian tertarik bisa masuk HI biar lebih tahu gimana tentang perpolitikan dunia. Oke, jadi gue selanjutnya mau ngebahas tentang konflik Balkan. Nah, Balkan ini adalah wilayah di Eropa Timur yang berbatasan sama Turki dan negara-negara Asia lainnya. Jadi ibaratnya negara paling Eropa Timur gitu. Dan ini tuh terjadi antara tahun 1990 sampai hari ini. Kenapa bisa sampai hari ini? Ada hubungannya sama Kosovo. Nanti kita bakal bahas satu-satu. Oke, next, Yves. Nah, dulu wilayah Balkan itu adalah suatu negara, walaupun nggak semuanya, tapi sebagian besar wilayah Balkan itu adalah suatu negara yang disebut sebagai Yugoslavia, yang dulunya itu dipimpin sama seorang pemimpin karismatik, hampir sama kayak gimana Soekarno di Indonesia, yang bernama Josip Broz Tito, dan dia juga bestinya Soekarno, karena dia nanti mendirikan gerakan non-blok itu bareng Soekarno. Nah, setelah si Josip Broz Tito ini meninggal, Yugoslavia itu mengalami berbagai macam persoalan seperti utang luar negeri dan perpecahan etnis. Jadi karena si Yugoslavia ini tuh etnisnya banyak, kayak ada etnis Kroasia, etnis Bosnia, etnis Serbia, etnis Slovenia, yang mereka masing-masing secara kultur aja udah beda, secara agama juga mereka beda gitu. Serbia tuh mostly orang-orang yang Kristen Ortodoks, Bosnia Herzegovina tuh orang-orang Muslim, sedangkan Slovenia dan Kroasia itu kebanyakan orang-orang Katolik kayak gitu. Jadi mereka tuh hampir sama kayak Indonesia secara kultural, enggak, secara kondisi mereka tuh plural gitu kayak Indonesia, cuma lebih plural Indonesia sih. Dan mereka kan kayak daratan gitu. Nah, permasalahan ini tuh kayak menambah perpecahan ini tuh kayak menambah apa ya, tensi gitu loh antara masing-masing bangsa. Yugoslavia tuh kemudian diperintah oleh pemerintahan kolektif dari masing-masing etnis, tetapi tidak berjalan efektif. Nah, yang namanya pemerintah kolektif ini adalah pemerintahan yang terdiri dari perwakilan-perwakilan. Misalkan
Serbia ngirim orang-orangnya ini, si Bosnia Herzegovina ngirim orang-orangnya ini, terus si Slovenia dan Kroasia ngirim orang-orangnya ini. Jadi kayak setiap bangsa atau etnis itu punya perwakilannya sendiri-sendiri, yang mana ini kayak ngebentuk dewan, cuma dewan ini tuh akhirnya memerintah dengan cara nggak efektif kayak gitu. Nah, akhirnya seorang nasionalis Serbia kemudian muncul sebagai tokoh pengganti dari si Josip Broz Tito ini, karena dia ngerasa bahwa dewan si pemerintahan kolektif ini tuh nggak efektif lagi gitu. Nah, tapi itu dia menginginkan agar Yugoslavia itu dipimpin oleh bangsa Serbia, karena dia orang Serbia, terus dia seorang nasionalis pula. Jadi intinya dia menginginkan agar seluruh Yugoslavia itu diperintah oleh Serbia dan bernama sebagai diganti namanya menjadi The Greater Serbia atau Serbia Raya. Nah, jelas hal ini tuh ditentang sama Slovenia dan Kroasia beserta negara-negara lain, terutama kedua negara ini ya, si Slovenia sama Kroasia, yang menginginkan otonomi yang lebih luas. Tuh, karena mereka nggak mau diperintah secara sentralistik kayak gitu. Justru mereka ingin agar desentralisasi atau pemerintahan itu ya udah kayak diserahkan ke masing-masing negara bagian. Karena kalau nggak salah Yugoslavia itu bentuknya federal, terus dia menginginkan agar pemerintahan federal, pemerintahan negara bagian mereka tuh punya kekuasaan yang lebih tinggi gitu. Nah, selain itu si Tito ini, pengganti Joseph Broz Tito ini namanya Slobodan Milosevic. Nah, dia tuh menganggap bahwa selama ini Yugoslavia dan bangsa dan terutama Serbia itu dijadikan sebagai sapi perahnya si bangsa Slovenia dan Kroasia. Kenapa dibilang sapi perah? Karena segala macam sumber daya itu nanti akhirnya banyak yang lari ke kedua negara ini gitu loh. Sedangkan Serbia itu sebagai bagi dia itu pionirnya, itu malah nggak begitu dapat apa-apa. Nah, akhirnya si kedua negara ini, si Slovenia dan Kroasia yang dulunya sebelumnya menginginkan agar adanya otonomi yang lebih luas, itu mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1991 dan memulai konflik di Balkan. Jadi intinya awal mula konfliknya itu adalah si Slovenia dan Kroasia yang menginginkan kemerdekaan karena dia nggak mau diperintah secara sentralistik atau memusat hanya ada di Serbia doang. Next sih. Nah, akhirnya si deklarasinya si Slovenia dan Kroasia ini tuh memancing kemarahan dari si Serbia yang kemudian melancarkan serangan ke kedua negara tersebut. Jadi karena mereka si Slovenia dan Kroasia ini declare bahwa mereka udah independen, si Serbia tuh nggak terima karena ya mereka menganggap bahwa si Serbia ini menganggap bahwa Slovenia dan Kroasia tuh harus tunduk gitu di bawah Serbia. Akhirnya ya udah untuk mencegah mereka, intinya untuk mengembalikan mereka kembali sebagai suatu negara yang utuh, si Serbia ini melancarkan serangan ke kedua negara tersebut. Nah, di sini tuh ribuan orang menjadi korban dalam konflik serangan yang dilancarkan oleh Serbia terhadap si Slovenia dan Kroasia. Terus beberapa waktu setelahnya Bosnia Herzegovina itu menginginkan deklarasi juga, menginginkan kemerdekaan mereka dengan mengikuti jejak Slovenia dan Kroasia, tepatnya itu pada 1 Maret 1992. Jadi kan yang awal merdeka si Kroasia sama si Slovenia dulu tuh. Habis itu diikutin sama Bosnia dan Herzegovina. Nah, di sini mereka tuh nggak tanggung-tanggung, si Serbia ini dibantu oleh Republik Srpska di Bosnia itu melakukan pembantaian terhadap etnis Muslim Bosnia. Jadi gue mau gambarin dulu gimana keadaan Bosnia Herzegovina. Jadi Bosnia Herzegovina ini adalah satu negara, cuma gue nggak tahu kenapa disebutnya sebagai Bosnia Herzegovina. Intinya dia satu negara, tapi di dalam satu negara ini ada dua etnis mayoritas, yaitu orang Serbia, orang yang Kroasia, orang Bosnia yang Muslim, sama orang Serbia yang Ortodoks. Nah, mereka tuh kayak tiga entitas yang banyak banget itu jumlahnya di situ. Intinya satu negara itu intinya dimayoritasin sama tiga kelompok itu. Nah, satu kelompok kayak itu yang kebanyakan adalah etnis Serbia itu membentuk suatu republik baru yang disebut Republik Srpska. Gue nggak tahu gimana bacanya karena tulisannya SPRSK. Intinya Srpska.
Nah, ini tuh dibantu sama Serbia melakukan pembantaian terhadap etnis yang Muslim, yang orang-orang Bosnianya. Peristiwa ini tuh dikenal sebagai pembantaian Srebrenica yang terjadi pada 11 sampai 12 Juli tahun 1955. Pembantaian ini menewaskan sekitar 8.000 etnis Muslim Bosnia. Jadi kayak ya bisa dibayangin gimana ngerinya kondisi saat itu gitu di Bosnia, di mana mereka diserang sama Serbia yang dibantu sama orang-orang Serbia yang ada di Bosnia atau disebut Republik Srpska. Terus kayak mereka dibunuh hampir 8.000 lebih orang gitu. Dan akhirnya perang Bosnia ini berakhir setelah NATO mengintervensi konflik tersebut. Konflik itu akhirnya berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Dayton pada 14 Desember 1995 di Paris, Prancis. Kenapa NATO itu mengintervensi? Ya karena NATO kan ibaratnya penjaganya Eropa kan. Sedangkan si Bosnia ini bisa dibilang kayak menjadi sorotan karena nanti bisa mempengaruhi geopolitik Eropa secara keseluruhan. Makanya si NATO interven. Kayak gitu. Next. Nah, akhirnya pada tahun 1998 itu terjadi pertentangan antara etnis Serb dan etnis Albania di Kosovo. Ini sebenarnya udah beda ya. Ini tuh materi yang tentang Kosovo. Kalau yang tadi si Bosnia udah kelar. Nah, nanti masing-masing negara itu kayak negara sisanya tuh apa ya, memisahkan diri gitu. Nah, termasuk nanti salah satunya adalah Kosovo. Kosovo ini adalah salah satu wilayah di Yugoslavia yang dulunya itu adalah wilayah otonomi gitu, provinsi otonomi khusus. Kalau misalkan teman-teman masih ingat materi gue sama Hikmah itu yang tentang uh, sejarah kontemporer, salah satu bagian dari Yugoslavia itu adalah provinsi otonominya si Kosovo ini. Yang mana Kosovo ini didominasi oleh orang-orang etnis Albania gitu, yang mereka juga mayoritas Muslim gitu. Sedangkan setelah semuanya pecah gitu, si Serbia ini memasukkan Kosovo sebagai bagian dari wilayahnya, dan ini tentu aja nggak disetujuin sama Kosovo karena mereka ingin mendirikan suatu negara yang benar-benar merdeka gitu. Nah, pertentangan ini tuh menyulut etnis Albania untuk melakukan pemberontakan yang akhirnya menimbulkan perang dengan Serbia. Serbia melakukan pembersihan etnis terhadap orang-orang Albania, again ya, tadi sama orang Bosnia, sekarang sama orang-orang Albania yang ada di Kosovo. Nah, dan menyebabkan mereka tuh mengungsi ke negara-negara lain, termasuk nanti mengungsi ke Albanianya sendiri, gitu. NATO kembali melakukan intervensi dan Kosovo diserahkan kepada pengawasan pemerintahan internasional. Nah, kenapa ya? Karena untuk menjaga perdamaian gitu. Nah, setelah sekian tahun berada di bawah pengawasan pemerintah internasional, Kosovo itu akhirnya mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Februari tahun 2008. Jadi baru banget ya, kayak salah satu negara yang paling muda itu ya Kosovo, karena baru sekitar 13 tahun yang lalu merdeka. Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa itu mengakui kemerdekaan Kosovo sebagai suatu negara yang independen. Tetapi Serbia dan Rusia menolaknya. Kenapa Serbia menolak? Ya karena dia nggak mau kehilangan wilayahnya. Sedangkan Rusia itu bestinya Serbia. Kalau misalkan dilihat aja bendera mereka sama kan, cuma beda. Kalau Serbia tuh kalau nggak salah ada lambang apanya gitu di bagian warna putih apa merahnya gitu. Nah, ini tuh sampai sekarang masih jadi apa ya, polemik internasional karena beberapa negara mengakuin Kosovo, sementara beberapa lainnya tuh nggak ngakuin bahwa Kosovo adalah suatu negara yang merdeka, terutama negara-negara bestinya Rusia. Sedangkan negara-negara bestinya Amerika, kayak negara-negara Eropa lain, itu mengakui Kosovo sebagai suatu negara merdeka. Nah, akhirnya konflik antara kedua negara tersebut tuh masih berlangsung sampai hari ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Gue mau bertanya, tanya dulu. Slovenia sama Kroasia itu mayoritasnya Katolik, bener banget Poki. Enggak, Republik Srpska itu udah nggak ada, karena Bosnia itu udah merdeka. Tapi mereka tuh kalau nggak salah mereka tuh kayak dalam satu negara ada dua entitas, makanya namanya Bosnia dan Herzegovina. Bosnia ini
mewakili orang-orang Bosniak yang Muslim, sedangkan Herzegovina itu setahu gue adalah mewakili orang-orang Serbianya. Mereka secara sekarang udah kayak damai karena udah mereka letaknya juga udah dibatasin sama, gue lupa, ada satu negara yang ngebatasin mereka dari Serbia akhirnya. Mereka diakuin secara nasional. Hah? Siapa nih mereka ini? Kenapa tadi Amerika dengan sekutunya mengakui Kosovo, Besti juga ada hubungan perdagangan gitu. Tapi kurang tahu sih, ini soalnya politik internasional banget ya guys. Oh, yang Spraska. Iya, gue nggak tahu namanya sekarang apakah masih kayak gitu atau kayak gimana gitu. Ya tapi kata Ferdian benar. Jadi di Bosnia Herzegovina itu dibagi menjadi, gue lupa antara 2 atau 3 wilayah yang masing-masing itu mewakili etnis mereka. Kan tadi gue bilang bahwa di Bosnia Herzegovina ini ada 3 etnis yang dominan. Etnis Kroasia, etnis Serbia, dan etnis Serb sama etnis Bosnia yang Muslim gitu. Dan mereka masing-masing secara kultur dan agama tuh udah beda gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya lagi nih guys? Kalau enggak nanti mungkin boleh nanya aja di chat, nanti gue jawab. Selanjutnya adalah materinya Ziva. Silakan Ziv. Oke, bentar gue mau jawab satu pertanyaan terakhir. Apa bedanya Serb sama Serbia? Serb itu nama suku bangsa atau etnisnya, Serbia itu adalah negaranya. Cara gampangnya kayak gitu aja. Oke, udah ya, Van ya? Udah, oke. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke bahasan yang ke-6. Ini makin memanas sih, kalau kata gue nih. Udah makin, gitu, materinya udah makin berat lagi. Oke, jadi gue bakal bahas tentang konflik India dan Pakistan yang terjadi tahun 1947, tepatnya 2 tahun setelah kita merdeka, sampai sekarang. Oke, jadi kenapa sih bisa terjadi konflik India dan Pakistan? Itu jadi awalnya gini, India dan Pakistan itu kan dia memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada 15 Agustus 1947 setelah 200 tahun penjajahan. Pakistan kemudian secara resmi memisahkan diri dari persemakmuran Inggris pada 23 Maret 1956. Jadi persemakmuran Inggris tuh kayak kalau di Asia itu kayak Singapura gitu-gitu, itu masuk ke persemakmuran eh, persemakmuran kayak gitu-gitu. Kedua negara kemudian berubah menjadi entitas yang berbeda. India dengan mayoritas Hindu dan Pakistan yang mayoritas Muslim, termasuk Pakistan Timur atau Bangladesh. Sementara itu, Kashmir, tanah indah yang tak bertuan itu memilih untuk tidak bergabung dengan kedua negara tersebut. Pada Oktober 1947, Pakistan menyerang Kashmir agar bergabung dengan mereka. Jadi kayak mereka rebutan tanah yang bagus ini loh. Jadi kenapa dianggap bagus? Karena Kashmir itu tanahnya cocok untuk apa ya? Melakukan tanahnya subur gitu loh, tanahnya subur, makanya tanah ini tuh direbutin sama India dan Pakistan. Namun Kashmir dia tuh justru menandatangani perjanjian dengan India yang kemudian tidak diakui oleh Pakistan. Dari situlah konflik antara India dan Pakistan bermula. Kalau kalian mau baca lebih lanjut lagi, bisa klik di hyperlink. Selain menjadi rebutan antara India dan Pakistan, wilayah Kashmir ini juga diperebutkan oleh Tiongkok yang wilayahnya berbatasan langsung kan antara negara-negara ini kan masih dalam satu Asia ya, masih dalam satu wilayah, masih dalam satu pulau gitu. Jadi deketan. Hal inilah yang membuat tensi ketiga negara terus meningkat hingga saat ini. Tercatat ada beberapa peristiwa konflik antara India dan Pakistan seperti pada tahun 49, 65, 74, 89, 99, dan hingga saat ini.
Konflik ini bahkan sampai melahirkan sekelompok militan yang diduga didanai oleh Pakistan. Sampai saat ini tuh konflik antara India dan juga Pakistan nggak kunjung menemui titik terang. Terlebih ketika setelah kedua negara sama-sama mengembangkan senjata nuklir. Oke, jadi gue bakal cerita tentang jelasin tentang perang India dan Pakistan tahun 71. Pakistan Timur yang menjadi bagian dari Republik Pakistan mengalami berbagai diskriminasi yang membuat negara ini akhirnya memutuskan berpisah dari Pakistan dan menjadi Bangladesh. Pakistan jelas nggak terima dong dengan hal ini. Kok tiba-tiba ada bagiannya yang keluar gitu. Peristiwa ini akhirnya berbuntut pada yang namanya genosida sekitar 1 juta orang Bangladesh. Jadi genosida itu apa ya? Wah, pokoknya kalau udah namanya genosida tuh pasti yang kebunuh banyak banget dah kalau genosida tuh. Kalian bisa baca lanjut di hyperlinknya. Terus India ini ikut terjun ke dalam konflik tersebut dengan membantu Bangladesh. Peperangan yang berlangsung selama 13 hari tersebut kemudian dimenangkan oleh India dengan menyerahnya Pakistan di Dhaka pada 13 Desember 1971. Bangladesh kemudian menjadi negara yang resmi berpisah dari Pakistan. Jadi itulah asal mulanya kenapa Bangladesh bisa pisah dari Pakistan, karena dia dapat tadi diskriminasi maksud gue gitu. Oh, udah selesai. Oke. Sekarang mau buat lihat-lihat ini dulu. Ini kalau kata gue, materi yang kayak gini masih jarang keluar banget ya di tryout gitu, apa Bang India dan Pakistan. Tapi kalian ada baiknya pelajarin semua deh. Karena kan soal UTBK tuh nggak balik lagi nggak ada yang tahu apa yang keluar, materi apa yang keluar, soal apa yang keluar. Jadi kalian kalau kata gue pelajarin semua deh. Kenapa India membela Bangladesh? Ya karena India sama Pakistan musuhan gitu. Jadi mereka kan balik lagi ini konfliknya awalnya itu kan tentang agama ya, tentang kan India agamanya tuh apa tadi, Buddha atau Hindu tuh. Terus Pakistan agamanya Islam gitu. Jadi mereka balik lagi konflik agama gitu. Konflik Rusia Ukraina nggak dibahas, Kak. Irfan ditanyain tuh, Van, konflik Rusia Ukraina nggak dibahas, Kak. Itu masih recent banget, tapi nanti bisa dibaca sendiri ya guys, karena itu juga kayak masih masih apa ya, ibaratnya itu masih banyak perdebatan gitu loh. Oke, karena materi dari gue juga udah selesai, dari Irfan juga udah selesai, kalian boleh isi dulu nih yang apa yang udah dikirim sama kakak-kakak admin Bersinar Project dengan mengisi ulasan untuk hasil dari kita. Sorry ya, gue rada lemot ya ngomongnya ya. Enggak sih. Oke, oke. Jadi Kashmir Sepertinya, tadi itu bagian dari India. Jadi sebenarnya Kashmir itu wilayah yang unik guys, karena dia tuh penduduknya mayoritas itu Muslim, cuma dia dipimpin oleh kemaharajaan yang pemerintahannya itu Hindu. Makanya tadi kenapa sih Kashmir itu nanda tangan perjanjiannya tuh sama India, bukannya sama Pakistan. Karena secara pemerintahan mereka lebih condong ke Hindu gitu loh dibandingkan Pakistan. Tapi Pakistan nyerang duluan kan. Terus sampai sekarang masih rebutan kayak gitu. oke. Oke, mungkin bisa stop share Steve. Terus kita